Berikutnya adalah skill ke-8, yaitu infer rhetorical purpose atau author's purpose. Jadi ini menanyakan istilahnya maksud dari penulisnya atau authornya menyebutkan kata atau istilah ini itu apa gitu misalnya. Di sini di skill 8 kalau di sumber ini adalah skill kelima, yaitu misalnya in paragraph 6 the author discusses ... in order to apa. Misalnya the author discusses the let's say the cause of coronavirus spread misalnya, in order to apa, misalnya untuk menyadarkan pembacanya terhadap bahayanya misalnya. Why does the author mention tentang misalnya penyebab atau merebaknya coronavirus gitu misalnya ya. Atau di sini why does the author mention a teardrop in the passage? Kenapa kok dia menyebutkan tentang teardrop? Apa tujuannya dia menyebutkan tentang teardrop ini? Jadi ini harus dibaca dulu, dipahami. Di sini ada kata kunci yang harus kamu pahami atau let's say maknanya lah begitu ya, secara keseluruhan. Baru kemudian kamu tentukan kira-kira ini maksud dia menyebutkan ini apa. Yaitu misalnya di sini to indicate the shape of the magnetosphere misalnya. And then skill 9 yaitu select summary information, sama dengan summary atau summarize. Di sini coba kita lihat dulu. Kalau di sini karena IBT ya, jadi ada semacam poin-poinnya. Jadi kayak misalnya kamu menjawab jawaban betul berapa, itu berarti poinnya berapa. Kalau jawabmu hanya berapa, poinnya berapa. Tapi nanti mungkin untuk UTS ini penilaiannya sedikit berbeda. Yang penting kamu bisa menjawabnya. Misalnya di sini contoh pertanyaannya, an introductory sentence for a brief summary of the passage is provided below.